Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Effendi dengan 3 digit NIM terakhir 069 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang fundamental bahasa pemrograman C++. Oke, lanjut. Yang pertama, itu ada variabel ya teman-teman. Nah, variabel ini adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Nah, karakteristiknya variabel itu adalah yang pertama harus memiliki nama yang unik. Yang kedua, memiliki tipe data tertentu. Yang ketiga, dapat menyimpan nilai sesuai dengan tipe datanya. Dan yang keempat, nilai dapat diubah selama program berjalan. Penjelasan. Nah, di sini ada contoh kodenya, in AG20. Ini in itu adalah ya tipe data terus variabelnya age adalah 920. Dan jangan lupa karena ini C++, kita harus menambahkan titik koma di belakang, di paling belakang ya. Terus yang kedua, baris kedua ini ada tipe data double dengan variabelnya age sama dengan 170,5. Terus ada tipe data char grade sama dengan A. Terus tipe data boolean is student is true. Nah, sini ada penjelasannya ya teman-teman. Saya sudah menulis yang dimana ini itu menyimpan bilangan bulat ya, sama dengan 20. Terus double itu menyimpan bilangan desimal. Dan char itu menyimpan satu karakter. Dan boolean itu menyimpan nilai true atau false. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Contoh kodenya itu adalah ini, yang dimana integer main variabel dengan berbagai tipe data. Dimana tipe data itu kan integer, terus variabel age20 tadi yang sudah dijelaskan, tambah ini ada count, name, seperti itu, nl, count lagi, age, nah seperti ini sampai return 0. Yang dimana tipe data dasar dalam C++ adalah seperti ini ya teman-teman, dimana float price-nya 990 ini, dapat seperti ini, stringnya itu. Nah, selanjutnya yaitu konstanta, yang dimana konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Jadi konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Cara membuat konstanta itu menggunakan kata kunci const. Ini kata kunci const itu const sebelum tipe datanya. Contohnya ini tipe datanya kan const double, jadi double kan tipe datanya double. Jadi sebelum kata double kita harus menambahkan kata kunci const untuk membuat konstanta. Yang mana tadi PI sama dengan 3.14 terus konstanta. Nah, ini variabel tipe data, ini adalah tipe data yang integer, jadi kita harus menambahkan sebelum tipe datanya itu const, juga const string app name my application seperti itu. Dan ini adalah contoh kodenya yang bisa dibuat. Jadi ini tentu untuk mencari konstanta double const ini max akhirnya, terus penggunaan konstanta dari double reduce itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya array. Nah, array ini adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Nah, karakter array ini karakteristiknya
itu memiliki elemen indeks mulai dari 0 atau membacanya dari 0, teman-teman ya. Lalu ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi atau array statis dan menggunakan vektor untuk array dinamis. Nah, di sini deklarasi array statisnya dan deklarasi statisnya dengan tipe data integer variable number diisi 5. Nah, di sini 5 itu kan di sini ada 6 ya, 1 2 3 di sini ada 5. Nah, sorry di sini kan ada 5 jadi 1 2 3 4 5. Itu terus integer number deklarasi itu. Nah, untuk menambahkan elemen hanya pada saat instalasi atau mengubah nilai. Ya kan number yang tadi saya sudah katakan karakteristik array itu dimulai dari angka 0 ya. Di urutannya 0, 0 sama dengan 10. Lalu untuk menetapkan nilai indeks 0, terus untuk number 1, ketika kita ketik nih number terus dalam 1, itu akan muncul angka 20. Di mana di sini contoh kita lihat integer number 5 ini dibacanya dari 0 ya teman-teman. Contoh misal 10 ini adalah 0, 20 ini adalah 1, 30 ini adalah 2, 40 ini adalah 3, dan 50 ini adalah 4. Seperti itu contohnya tadi 0 sama dengan 10 di sini, terus nomor 1 sama dengan 20. Betul. Nah, jika ingin mengakses elemennya, kalian bisa dengan tipe data integer, terus kasih ke value sama dengan number kosong jika ingin mengakses elemen pertama, dan count lebih besar number 2 untuk menampilkan elemen ketiga. Jadi lebih besar dari 2 yaitu 3, makanya menambahkan elemen ketiga. Untuk menampilkan arraynya kalian bisa tipe data integer for integer sama dengan s0 terus lebih besar dari 5 i plus plus terus count lebih besar number i seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada vektor atau array dinamis. Tadi kan array statis. Nah, sekarang itu array dinamis, di mana deklarasinya itu vektor string name. Jadi menambahkan elemen dengan cara menambahkan name terus pushback, atau misalnya menambahkan di akhir kata Alice. Di sini akan muncul Alice seperti itu, ataupun misalnya Bob ataupun nama Charlie seperti itu ya. Terus untuk mengakses elemennya dengan kata string first sama dengan name, udah string first sama dengan names. Lalu ya kita tahu bahwa array itu dimulai dengan indeks 0 untuk mengakses elemen pertama. Count names lebih besar dari 1 untuk menampilkan elemen kedua karena lebih dari 1, lebih besar daripada 1. Nah, untuk menampilkan vektornya itu bisa ada dua metode. Yang pertama metode 1 itu menggunakan indeks, yang dimana for integer i sama dengan 0, dimana i name size-nya diisi, terus i plus plus record lebih besar nama dari i. Lalu metode 2 itu menggunakan range based loop ya, si plus plus 11, yang dimana for auto sama dengan name ya, names terus constant seperti itu. Dan di sini di sebelah kanannya ada contoh kode lengkapnya, yang dimana tadi sudah misalkan kita integer main, terus kita ini ada statis dimana kita ada 3 numbers yaitu 10, 20, dan 30. Kita mengisi count array elemen, menambahkan like for in dari 0 terus sampai lebih besar 3, dimana count number. Nah, vektor array dinamisnya itu seperti ini teman-teman ya, untuk menambahkan elemen kata Alice ataupun Bob dan Charlie, dimana vektor elemen for in name size nanti dimasukin sama situ terus akan ke return sampai 0 seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah input ataupun output pengguna. Nah, input ataupun output pengguna itu memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard dan layar.
atau output layar dan keyboard itu input. Nah, outputnya itu count, yang dimana kita harus menggunakan count terus hello world seperti itu, nanti akan muncul terus count nilai x ini nanti yang kita akan isi gitu ya. Nah, input Cin dan jet line ya, dimana input Cin dan jet line ini digunakan untuk input data dasar dan lalu berhenti membaca pada spasi atau new line. Mana integer age count tadi enter your age, terus kita enter, dan Cin yang dimana berhenti membaca pada spasi atau new line dan membaca age-nya seperti itu. Jadi tanda panah ini jika tandanya ke kiri menuju ke kiri itu artinya keluar dan ini itu artinya masuk, teman-teman. Nah, terus ada jet line yang dimana digunakan untuk input string yang mengandung spasi lalu membaca seluruh baris hingga new line. Ini ada contohnya kodenya, mana string name titik koma count untuk keluar, enter your full name terus titik, terus jangan lupa karena ini bahasa pemrograman C++, kita harus menggunakan titik koma di akhirnya. Terus line dalam kurung akan muncul dari jawaban Cin dan name-nya seperti itu. Nah, penting untuk membersihkan buffer, yang dimana ketika kita menggunakan Cin diikuti line perlu membersihkan buffer dengan cara ini mengetik Cin dot ignore. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk membersihkan buffer sebelum get line seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya fungsi. Nah, fungsi ini adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk menentukan tugas tertentu. Untuk melakukan tugas tertentu, fungsi membantu dalam ya, modularitas kode, reusabilitas atau dapat digunakan kembali, dan memudahkan debugging dan maintenance. Dimana ini ada contoh fungsi sederhananya. Void itu tipe data void to create, lalu count hello world memanggil langsung integer main greet memanggil fungsi tadi yang seperti ini contoh void untuk memanggil fungsi dan return. Nah, fungsi dengan parameter itu memungkinkan fungsi menerima data dari manggil. Nah, tadi kan ini mainnya belum ada void greet-nya belum ada nama ya. Nah, ini baru ini. Nah, sekarang dalam fungsi parameter kita mau menambahkan dari apa ya, menambahkan fungsi dari pemanggilan mana string name. Jadi ketika void greet string name terus hello, terus akan muncul nama kita, misalkan kita input Arif, akan keluar nama Arif seperti itu. Ataupun ini bisa contohnya Alice akan memanggil dengan parameter Alice muncul ataupun Bob seperti itu. Nah, jenis-jenis fungsi itu ada fungsi sederhana yang dimana tidak menggunakan parameter dan terus juga tidak mereturn. Contohnya ya tadi void greet. Nah, fungsi dengan parameter yang ada di atas ini menggunakan parameter tapi tidak menggunakan return. Ini void greet string name. Nah, lalu juga ada fungsi dengan return yang mana namanya fungsi dengan return berarti memiliki return namun tidak memiliki parameter, yaitu integer get age. Nah, satu lagi yaitu fungsi lengkap, jadi memiliki semua, yaitu memiliki parameter dan juga return. Integer add, muncul integer A dan integer B. Yaitu lalu selanjutnya ada scope variable lokal ataupun global. Nah, scope ini menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Nah, variabel lokal contohnya itu dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Hanya dapat diakses di dalam fungsi ataupun blok tersebut. Nah, hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Ini variabel lokal kita juga sudah pernah mempelajarinya di video-video sebelumnya, teman-teman. Kalau tidak salah di video berapa ya?
6 ataupun 7, saya lupa. Kalian bisa cek di YouTube saya. Lalu selanjutnya ada variabel global. Nah, variabel global juga dideklarasikan di luar semua fungsi. Jadi, dapat diakses dari mana saja dalam program, tetap ada selama program itu berjalan. Contoh kodenya seperti ini. Saya juga pernah membuatnya. Cuman ini karena dulu saya membuatnya di bahasa pemrograman Python dan sekarang adalah mencoba di pemrograman bahasa C++. Ya, seperti itu. Void show values, terus integer, local value-nya 50, dan ini integer global value-nya 100. Seperti itu. Ini adalah variabel globalnya, dan ini variabel global dalam fungsi show value. Nah, ini local value hanya dapat diakses di sini. Jadi lokal tuh hanya di sini dapatnya ya. Dan di sini variabel lokal dalam main, dan ya error akan memunculkan error tidak dapat diakses, di mana local value itu error karena di luar dari situ. Nah, ini ada perbedaan, tabel perbedaan agar lebih memudahkan Anda untuk mengetahui variabel lokal dan global. Ini mana deklarasi itu kalau dalam variabel lokal di dalam fungsi ataupun blok. Nah, kalau untuk variabel global itu di luar semua fungsi. Nah, untuk akses dalam variabel lokal itu hanya dalam fungsi lagi ataupun blok, sama seperti deklarasi. Untuk variabel global itu di mana saja dalam program. Untuk lifetime dalam variabel lokal itu selama fungsi itu berjalan. Jika di dalam variabel global juga sama program berjalan. Nah, ke yang lainnya, penamaan. Nah, dalam variabel lokal penamaan bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda. Nah, jika pada variabel global ini berbeda, yang dimana penamaannya harus sama unik dalam program, jadi tidak boleh sama ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah rekomendasi dalam variabel lokal itu digunakan untuk data sementara, sedangkan dalam variabel global hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global, seperti itu. Nah, lalu nanti saya akan memberikan contoh aplikasi, eh, mendemonstrasikan contoh aplikasi yang dimana dari konversi suhu, kalkulator sederhana, dan pengelolaan data mahasiswa. Sini pada program konversi suhu itu untuk mengkonversi suhu antara Celcius dan Fahrenheit, yang mana penjelasannya itu rumus Celcius ke Fahrenheit itu termasukkan rumusnya F sama dengan C dikali 9/5 plus 32, dan ini rumus Fahrenheit ke Celcius, jadi F dikurangi 32 dikali 5/9, ya dibalik. Lalu selanjutnya ada kalkulator sederhana, yang dimana program kalkulator ini pernah saya buat juga di bahasa pemrograman yang Python, seperti sebelumnya yang variabel lokal maupun global juga sudah pernah di Python. Sekarang saya akan mencobanya di dalam C++. Ini kalkulator sederhana, itu program kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Penjelasan itu untuk menerima dua bilangan operator. Nanti kita akan memilih misal memilih angka pertama itu 10, terus memilih angka keduanya adalah 2. Lalu kita kan bisa memilih operatornya itu plus, minus, kali, ataupun bagi. Lalu bisa melakukan operasi sesuai operator yang dipilih dan menampilkan hasil operasinya. Itu mungkin itu dari presentasi per PPT saya langsung saja ke demonstrasi dari contoh aplikasi ini. Tunggu terus. Baik teman-teman, sini saya sudah ada 9. Yang pertama ada variabel tipe data konstan. Jangan lupa belakangnya kasih .cpp teman-teman. Terus yang kedua ada konstan, terus yang ketiga ada array vektor, yang keempat ada input chain line, yang kelima ada fungsi sederhana, yang keenam ada scope variabel, yang ketujuh ada latihan konversi suhu, yang kedelapan ada kalkulator, yang kesembilan ada data mahasiswa. Di sini
saya sudah tadi mencobanya dan benar di sini kita akan mencobanya kembali ya teman-teman. Teman agar bisa juga. Nah, di sini tadi saya agak beberapa kali error. Nah, di situ saya menggunakan yang namanya ini ya AI akan membantu. Langsung saja kita menjalankan programnya. Oke, di sini oke, sudah tercetak dari nama Arif, benar, umur 19 tahun, tinggi 170,5, grade A, student. Benar, tercetak berarti sudah berhasil teman-teman. Yang kedua, kita akan ke yang namanya konstan CPP. Ini sudah ada programnya juga, sudah kita jalankan ke running. Nah, di sini area lingkaran dengan radius 5. Radius 5 ini sudah ada double radius adalah 78.557 yang mana tadi double area dari PI ini, PI constable ini dikali radiusnya 5 dikali lagi radius lagi 5, jadi kali 25 simpelnya. 314 kali 25 dan 4853. Oke, selanjutnya pada array vektor. Di sini juga sudah saya membuat kodenya. Kita langsung saja membuat kode programan, kita langsung saja jalankan. Ini oke, array elemen 10, 20, 30, vektor elemen Alice, Bob, Charlie. Oh, pas ya, dari ini kan arraynya ada 3 number yaitu 10, 20, dan 30. Terus vektor names-nya ada Alice, Bob, dan juga Charlie. Berarti ini juga sudah benar. Selanjutnya pada input chain getLine. Kita akan mencoba runningnya. Oke, enter your age. Kita masukkan umurnya, atau kita misalnya 9 tahun. Enter. Full name Arif Effendi. Hello Arif Effendi, you are 9 years old. Sudah benar ya guys ya. Sudah benar dari ini. Terus ntar dapat outputnya, kita lihat lagi apakah sudah benar dengan outputnya. Hello name Arif Effendi, you are, terus ditambah age 9 years old. Berarti dari input chain getLine-nya sudah berhasil juga. Selanjutnya kita ke fungsi sederhana. Fungsi sederhana ini langsung saja runningnya. Hasil penjumlahan 12 dan perkalian 35. Dari sini kita cek apakah benar. Nah, di sini kan kita mempunyai nilai X yaitu 5 dan nilai Y sama dengan 7. Yang dimana 5 tambah 7 itu sama dengan 12. Dan 5 kali 7 sama dengan 35. Berarti hasil dari penjumlahan dan hasil dari perkalian pada fungsi sederhana ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke scope variabel. Oke, kita akan mencoba merunningnya. Sini akan muncul global value dari main 100, terus dari local main yang 200, local value dalam fungsinya itu 50, dan global value-nya 100. Oh, benar, di sini global value-nya benar 100 dan yang lainnya juga benar. Oke, benar. Seperti itu. Nah, pada ini adalah yang ketujuh, yaitu latihan konversi suhu. Nah, sebelum itu ada sedikit materi yang saya akan berikan untuk mempermudah mengetahui dari program ini.
yaitu yang dinamakan dengan namespace. Ya. Oke, kita ke namespace. Nah, di sini ya pengertian namespace. Apa itu namespace? Namespace adalah cara untuk mengelompokkan nama, yaitu fungsi, variabel, atau kelas agar tidak sama dengan nama lain, tidak saling bertuburkan ya. Dalam C++, banyak fitur standar disimpan di dalam namespace. Itu bernama std. Contoh fitur di dalam std itu ada std code, std string, std vector, dan stdnl. Tanpa namespace, nama-nama tersebut bisa sama dengan nama buatan pengguna. Jadi nanti saling bertabrakan, yang dimana nanti prosesnya tidak berjalan dengan baik. Lalu penggunaan using namespace std, cara paling umumnya itu ya ini ada contohnya. Using namespace std dulu integer main trinity code hello dipanggil dan end. Nah, kelebihannya itu adalah menulis kode ini lebih singkat, tapi kekurangannya kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama, yang dimana berpotensi konflik namanya sering bertubrukan dikarenakan sama dengan nama yang lain yang diberikan oleh si pengguna. Oke, lanjutnya mengakses tanpa using namespace, yang dimana ini cara eksplisit atau lebih amannya ya, dengan include ini integer main std code terus hello. Nah, ini nah kelebihannya itu tidak ada konflik nama karena sudah eh, lebih baik. Terus umumnya juga digunakan pada proyek besar atau library. Sebelumnya kan dari penggunaan using namespace ini yang paling umum itu kekurangannya tidak bisa proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama. Nah, kalau yang ini tidak, karena lebih baik dan umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Nah, kekurangannya ya ini pasti yaitu penulisannya akan lebih panjang karena ya agar membedakan dan tidak bertuburkan dari nama di situ dan si pengguna untuk menginputnya nanti. Terus ada alias namespace yang dimana alih-alih menulis std terus menerus nanti kita terlalu banyak, kita bisa memberi alias yang dimana ya, jadi namespace io sebenarnya std, jadi main io code itu kan sama saja dengan std code ya. Dari kan untuk alias ini untuk mempermudah agar tidak bertabrakan dalam pemberian nama. Terus menggunakan alat namespace terus io and seperti itu. Nah, dari kelebihan itu lebih singkat dari std karena io hanya dua huruf i so o, namun tetap aman. Nah, kapan sebaiknya menggunakannya dan yang mana? Yang pertama dari metode using namespace std ini cocok untuk program kecil atau buat hanya belajar saja pelajaran. Nah, kelebihannya itu lebih singkat, jadi efisien waktu, dan tapi memiliki kekurangan potensi konflik nama, yaitu makanya tidak cocok untuk proyek besar. Nah, untuk metode yang kedua itu std yang code langsung, cocok untuk proyek besar, library. Kelebihannya itu aman dan pastinya terkontrol. Namun memiliki kekurangan yaitu namanya pasti lebih panjang ataupun itunya lebih panjang. Dan yang terakhir adalah alias namespace yang dimana cocok untuk proyek sedang. Kelebihannya itu singkat dan aman yang tadi sudah dijelaskan. Dan kekurangannya membuat alias tambahan. Sebenarnya ini bukan kekurangan juga sih harusnya, tapi ya pasti akan lebih harus ada namespace io. Contoh tadi namespace io sama dengan std atau namespace sama dengan std apa seperti itu ya. Mungkin langsung saja kita balik lagi ke Visual Studio Code untuk mencoba latihan konversi suhu ya, dimana di sini kita menjalankan Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius. Kita memiliki dua pilihan. Contoh misalnya kita Celsius ke Fahrenheit ya, kita pilih nomor satu, pilihan satu, masukkan suhu dalam Celsius. Kita masukkan misalnya
di 25 derajat Celcius. Kita enter, berarti memiliki Fahrenheit 77. Nah, kenapa sih nggak bisa langsung terhitung Fahrenheit 77? Nah, di sini karena kita udah nge-return itu rumus dari misalnya Celsius ke Fahrenheit. Nah, ataupun sini Celsius ke Fahrenheit ataupun Fahrenheit ke Celsius, seperti itu teman-teman. Bisa lebih lagi, bisa nge-return apapun, tapi kita harus menambahkannya kembali ya, seperti itu. Misalkan kita menjalankannya lagi, mencoba kembali, kita pilih yang Fahrenheit ya, yang Fahrenheit yaitu 2. Kita klik, masukkan suhu dalam Fahrenheit. Kita akan coba mengulang, yang dimana kan tadi dapat dari 25 Celcius dapat 77 Fahrenheit. Apakah 77 Fahrenheit akan mendapatkan 25 Celcius? Kita akan enter, dan betul saja Celcius 25 derajat. Berarti rumus dan programnya sudah benar atau valid ya. Selanjutnya kita akan ke 8, yaitu latihan kalkulator. Di sini tadi juga rumus-rumusnya sudah ada, terus ini operatornya dari ada plus, minus, kali, dan bagi ya. Oke, kita akan langsung saja menjalankannya. Karena ini sebenarnya sudah dilakukan juga di Python, tapi ini kita akan mencobanya di C++, yang dimana ada kalkulator sederhana, masukkan angka pertama, kita masukkan angka misalnya 9, lalu masukkan operator, kita ingin mengkali ya, kita akan kali, enter, masukkan angka kedua kita misalnya 3. Nah, kita ini tebak-tebakan dulu teman-teman ya, bahwa 9 kali 3 itu adalah hasilnya 27. Apakah benar? Kita akan enter. Nah, betul. Hasilnya 27. Berarti kalkulator ini berjalan dengan baik, teman-teman. Oke, kita akan mencobanya lagi. Untuk memastikan, kita akan mencoba lagi. Masukkan angka yang pertama, kita masukkan angka misalnya yang lebih besar, 24. Kedua, terus kita akan misalnya membagi. Oke, 24 bagi 6 misalnya ya. Keluar hasilnya adalah 4. Ya betul, 24 dibagi 6 adalah hasilnya 4. Berarti program ini berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan ke 9, ini data mahasiswa. Oke, kita akan merunning-nya. Di sini tunggu, terus berapa mahasiswa? Kita misal masuknya adalah 36. Ada 36 mahasiswa. Mahasiswa ke satu namanya Arif. Terus umur 12 tahun. GPA-nya misal 4 ya. Mahasiswa kedua, dan seterusnya sampai 36 ya teman-teman. Mahasiswa. Tunggu, kita ulangi saja, kita bikin mahasiswanya dikit. Jadi 36 nanti kebanyakan nulisnya. Berapa mahasiswa? Misalnya kita ini mahasiswanya ada 4. Oke, mahasiswa pertamanya Arif. Kita klik enter, umur 12 tahun, GPA 3, GPA-nya 4 ya. Oke, mahasiswa kedua namanya Rahman. Umurnya juga 12 tahun, GPA-nya 3,5. 3,4. Dan masuk mahasiswa ketiga yaitu Effendi. Nah, di sini GPA-nya setelah mahasiswa keempat, umur GPA dan hasilnya seperti ini guys. Jadi Arik 12, ini terus ini 0 karena kita tadi nggak mengisi, yang dimana akan kita coba ulangi nih ya, biar kalian tahu itunya di mana. Misalnya berapa mahasiswa, kita taruh 2 aja. Tadi kita belum ngeklik 2, mahasiswa sama Arif, enter, umur 19 tahun, GPA-nya 4, mahasiswa kedua Rahman, enter, umur 19 juga, GPA-nya juga 4. Nah, di sini tuh lihat Arif dengan nama Arif, terus umurnya 19 tahun, GPA-nya itu 4. Di sini Rahman umur 19 dan GPA-nya 4. Di sini berarti sudah berhasil
teman-teman. Itu menampilkan data mahasiswanya sudah sama, terus return to count, last name-nya dari age, nah terus KPI-nya juga sama semua. Berarti dari program kali ini juga berhasil. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan menyampaikan ke teman-teman. Semoga ilmu yang bermanfaat bagi saya dan bagi kalian. Tunggu di next video selanjutnya. Bye bye.